يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Taklid berlebihan kepada para ulama dan para ahli ibadah. Karena kan tadi kan tidak berfungsi akal, kemudian tidak mau menerima dalil yang jelas. Kan tidak mau menerima kan? Orang-orang jahiliyah dulu tidak mau menerima keterangan jelas dari Nabi SAW. Ujung-ujungnya mereka akan mengikuti nenek moyang. Kemudian di agama-agama yang lebih dekat kepada nabinya, seperti yang dekat Nabi Isa, mereka punya ciri lagi, taklid kepada para ulamanya. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Hanya mentaklid buta ulama dan para ahli ibadah. Ahli ibadah. Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 31, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka menjadikan para ulama-ulamanya dan orang-orang ahli ibadahnya. Ahbar jamak habr. Habr itu alimnya, ulamanya. Ruhban itu jamak rahib. Rahib itu ahli ibadahnya. Makanya pemuka agama Yahudi biasanya orang-orang berilmu disebut ahbar. Pemuka agama Nasrani biasanya ahli-ahli ibadah, kurang ilmu, disebut ruhban. Makanya mereka menjadikan ulama-ulamanya dan ahli-ahli ibadahnya sebagai tandingan-tandingan selain Allah. Wal Masih ibn Maryam dan Nabi Isa alaihissalam. Ini kan Adi bin Hatim, dia sebelum Nabi datang, dia kan ikut agama Nasrani. Dia sampaikan ke Nabi keberatannya. Ya Rasulullah, kami tidak pernah menyembah, tidak pernah beribadah kepada para ulama kami. Tidak pernah pula beribadah kepada para ubad, ahli ibadah kami. Lalu Nabi tanyakan ke dia, alaisu idza ahallu al-haram istahlaltumu? Bukankah ketika ulama kalian itu menghalalkan apa yang Allah haramkan, kalian ikut pula? Wa idza harramu ma ahallallah haramtumu, dan bila diharamkannya apa yang dihalalkan Allah, kalian ikut juga? Qalu bala ya Rasulullah, betul. Fatilka ibadatuhum, ini masuk beribadah kepada mereka. Ini tafsirnya langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barangnya dilarang, diharamkan, tetapi karena ada sebagian, bukan semua, tidak mungkin semua ulama sepakat untuk menghalalkan yang haram, tidak mungkin. Tapi kita lebih cenderung kepada yang menghalalkan. Apa sebab? Sesuai dengan saya ulang kembali, betul-betul dengan itu antum. Allah larang, sebagian besar ulama haramkan, bahkan hampir ijma', tetapi antum cari alasan untuk menghalalkan. Ada sebagian ulama yang menghalalkan. Apa contohnya? Nah, itu udah mulai kalau bikin contoh mulai tersinggung antum lagi nanti. Nah, misalnya music. Ya, imam yang 4 sahabat radhiyallahu taala anhum, ya hampir ijma' lah. Katakan ijma' nanti tidak. Hampir ijma' ulama mengharamkannya. Tapi antum tetap mencari, kan ada ulama Ibnu Hazm yang menghalalkan. Alasan Ibnu Hazm sudah dijawab oleh para ulama, bahwa ketika dia mendhaifkan hadis tentang itu, banyak ulama jawabnya. Dijawab oleh Al-Khatib Al-Baghdadi, dijawab oleh Abu Nu'aim Al-Asbahani, dijawab oleh Imam
Dan sebelumnya sebenarnya sudah disahihkan oleh Imam Ad-Darqutni, kemudian oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Banyak ulama yang sudah mensahihkan hadis itu. Antum enggak? Kalau disahihkan berarti enggak ikut Ibnu Hazm gitu. Jadi oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, dan ini hal-hal yang sifatnya boleh katakan khilafiyah. Tapi ada hal-hal yang sama sekali tidak ada khilafnya. Tidak ada khilafnya di kalangan sahabat sama sekali. Misalnya adalah meminta kepada orang-orang yang diwalikan dan dikeramatkan. Ini ijma' sahabat tidak membolehkan meminta kepada wali yang kuburannya dikeramatkan. Tapi antum tetap mencari, kan ada syekh, ada ini, ada itu yang membolehkan. Maka yang seperti ini kaum muslimin menghalalkan yang diharamkan Allah tabaraka wa taala. Masyaallah kiram yang dirahmati Allah, kemudian taklid yang juga menyebabkan tidak mengikuti hidayah adalah taklid kepada para pemimpin, para raja, kepada para pemuka. Ini biasanya orang-orang yang tidak punya daya. Mereka orang-orang lemah, tidak punya kuasa untuk itu. Tapi apakah mereka bebas? Tidak. Tidak bebas dari azab Allah SWT. Yauma tuqallabu wujuhum fin nar yaqulun ya laitana ata'na Allah ata'na ar-rasula. Sebab orang-orang yang kuat seperti Bilal, seperti Ammar, ayahnya Yasir dan ibunya Sumayyah, seperti Khabbab. Karena apa, budak-budak semua tu? Ya. Bukan budak kocik, budak bosa, hamba sahaya. Tapi mereka siap untuk berkorban apapun untuk beriman pada mengikuti hidayah. Tidak mau taklid buta kepada pemimpin-pemimpin. Jelas. Karena hidayah itu nampak cahayanya. Kebenaran itu nampak cahayanya. Terang benerang. Mereka tidak. Tidak beralasan, oh kami orang-orang hina, tidak. Sebab nanti di akhirat, yauma tuqallabu wujuhum fin nar yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula. Ketika hari itu wajah-wajah mereka diseret dalam api neraka, mereka berkata, andainya kita dulu taat pada Allah, taat pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qalu rabbana, mereka berkata, wahai Rabb kami, inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna as-sabila. Wahai Rabb kami dulu taat kepada pemimpin-pemimpin kami, pembesar-pembesar kami, sehingga mereka menyesatkan jalan kami. Sekarang baru tahu. Dulu dah dikasih tahu tapi tidak mau tahu, takut pada yang punya petinggi, takut pada petingginya, yang punya pemimpin takut pada pemimpinnya. Akhirnya mereka sama-sama masuk neraka, tidak mau beriman pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sana baru mereka mengaku bahwa mereka telah menyesatkan jalan kami. Rabbana atihim dhi'faini minal azab wal anhum la'nan kabira. Ya Allah, beri mereka azab yang berlipat dan beri laknat yang sebesar-besarnya. Masyaallah kiram dirahmati Allah SWT, akibat daripada taklid tadi, taklid pada nenek moyang, taklid pada alim ulama dan ahli ibadah, taklid pada pembesar dan para pemimpin, yang terjadi apa? Mereka akhirnya nyaman dengan keadaan yang ada, mengikuti adat istiadat, budaya dan tradisi yang diwarisi, yang dimodifikasi, kemudian sebagiannya diislamisasi. Amalan-amalan syirik yang dilakukan sebelumnya, ya supaya tidak syirik, dibuatkan bacaan-bacaan tahlil, bacaan selawat mungkin. Ini mengantuk sesajen tentunya, tumbal, sema, iya, disembeli kerbau, kasih kepalanya. Awak kan kepala rupanya dikasih sama hantu. Nah, diantar biar terkesan islami, bacakan
Salawat Badar misalnya, atau salawat Nariyah, atau salawat Kamilah, salawat Munjiah dan sebagainya dikarang-karang, atau baca salawat tahlilan. Tidak mungkin, tidak syirik juga Ustaz lah baca tahlil, orang dalam tu dah baca salawat. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Ada yang mengusulkan banyak. Ada seorang kiai tingkat nasional, Masya Allah, tokoh besar. Ya, biasa nanti sesajen yang diberikan kepada Dewi Sri itu supaya Islami. Dewi Sri tahu kan? Dewi apa namanya? Dewi padi ya. Ya, kalau diberikan, insya Allah padinya benar-benar. Ya, supaya Islami, ganti mantra-mantra itu dengan salawatan. Subhanallah. Jadi syirik Islami jadinya syirik syariat. Nasallahu salama. Akibat daripada apa? Mengikuti taklid kepada nenek moyang, taklid pada pemuka-pemuka orang-orang besar. Ini yang terjadi di masa jahiliyah dulu dan akan tetap berlanjut bila jahiliyah masih ada. Jahiliyah itu kan jauh dari ilmu, walaupun cerdas. Ilmu tak didapat kecuali dengan dituntut. Tidak bisa hanya dengan makan buah tertentu langsung dapat ilmu, tidak bisa. Ya, tidak bisa dengan makan buah. Nanti ya berkah, ada berkah, tapi berkah itu yang Allah tentukan ada berkahnya, bukan berkah yang dipilihkan oleh kiai. Ya, antum tertuduh pula tidak percaya berkah nanti. Mana kita setiap hari baca Allahumma barik lana, gitu kan? Minta berkah kita kepada sang pemberi berkah. Bukan saya tunjuk tiang ini berkah, antum duduk situ nanti langsung dapat ilmu nanti. Tidak bisa. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Itu lemu namanya, itu lemu. Itu sudah duluan, dah tahu saya dulu tuh. Datuk saya juga gitu dulu. Amon Allah dia tiap populasan tuh seolah dan titiskan ilmu kamu. Paham tak? Tidak ya? Mau tak kamu tidur di atas pohon pulasan? Tahu pulasan? Nah, itulah Pak ya, saya menjelaskannya. Tolong Pak tengok di Google, tampilkan buah pulasan. Iya, induknya rambutan lah lebih kurang. Yang kulitnya tebal itu, manis. Tidak tahu ya? Ayo kita ke Kampar besok, saya tunjukkan. Nah, tapi sekarang tidak musim kayaknya ya. Payah nyarinya. Intinya Datuk tu nak salurkan lemunya ke awak melalui pohon pulasan. Untung nak jadi amu, kau nak lah tasawuf dan ustaz pulasan. Allah ustaz. Untung tak mau gitu. Itu bukan ilmu tapi lemu tu bisa tu. Lemu bisa tu. Ngelmu ya. Masya Allah tu. Antum tahu rupanya. Jangan-jangan punya. Mantan. Berarti sudah pengalaman juga rupanya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Ini yang keempat. Yang kelima, ya, setelah akal tidak difungsikan, kemudian panca indera tidak digunakan, kemudian apa lagi? Taklid buta. Kemudian yang kelima adalah ittiba'ul hawa, mengikut hawa. Memang tidak tradisi, tidak ada paksaan dari nenek moyang, tidak ada. Juga bukan karena mengikut taklid buta kepada ulama tertentu atau ahli ibadah, tidak. Sekarang masalahnya bertentangan dengan hawa dan keinginan. Ini kalau saya kerjakan, saya ikuti, hilang kuasa saya. Seperti yang terjadi pada Heraklius. Dia mengakui semua yang disampaikan Nabi tentang yang sampaikan Abu Sufyan tentang Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar. Seperti inilah sifatnya dalam Taurat dan Injil. Bahkan dia bilang, andainya saya bisa sampai ke dia, saya akan bawakan sendalnya, saya akan cucikan kakinya. Dia bilang gitu. Dan kalau kau benar informasi ini Abu Sufyan, dia akan kuasai tempat saya berdiri ini. Beriman tak dia? Dah beriman kan? Artinya dia sudah punya kepercayaan itu. Cuman tak bisa mengucapkan asyhadu
alla ilaha illallah. Apa sebab? Apa sebab? Hawanya untuk berkuasa masih mendominasi. Coba ketika dia sampaikan ini di depan para pemuka agamanya, di depan pembesar negaranya, padahal dia kaisar tertingginya, ternyata mereka kalau masalah agama kokoh rupanya, tidak mau menerima. Akhirnya Heraklius khawatir bila mengikuti sang nabi, dia kehilangan kekuasaannya yang tertinggi. Hawa. Kira-kira di kita kan ada juga kan, sekali-sekali awak tahu tapi ikut hawa masih mendominasi. Tidak mau kita mengikuti kebenaran itu karena hawa. Nah, mengikuti hawa itu juga jahiliyah. Yang keenam, di antara cara mereka yang nanti menyesal akibat tidak mau mendengar dan tahu tidak menggunakan akal yang sehat, di mana mereka mengikuti praduga, perkiraan. Mereka mengira itu yang benar, ini salah. Apa alasannya? Dugaan. Ada bukti? Tidak. Ada dalil? Tidak. Menduga-duga. Nah, cara berpikir seperti ini bila ditiru oleh umat Islam, dan memang ada yang meniru seperti ini, sehingga mereka akhirnya berkeyakinan dengan dugaan. Allah katakan begini, menurut mereka kalau begini mesti begitu. Akhirnya mereka merubah apa yang Allah inginkan dan yang Rasul katakan, dirubahnya. Karena apa? Mengikuti perkiraan. Mereka punya bukti? Tidak. Misalnya tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang surga dan neraka, tentang azab kubur, tentang hari kiamat, tentang takdir. Punya bukti mereka bahwa takdir tidak ada? Enggak ada pun dikit. Kan tidak ada yang sampai meneliti ke Lauhul Mahfuz, kan tidak ada. Ada yang peneliti yang sampai ke Lauhul Mahfuz? Enggak ada. Mereka mengingkari misalnya Allah di atas, ada yang sampai ke aras? Enggak ada. Hanya dugaan. Sebab kalau seandainya Allah di atas aras, pasti aras lebih besar. Dugaan atau nyata? Dugaan. Akhirnya dugaan lebih mendominasi daripada berita yang disampaikan. Jadi yang diikutinya adalah dugaan. Demikian dulu orang-orang jahiliyah menduga bahwa nenek moyangnya di surga. Maka mereka mengikuti nenek moyangnya. Dugaan. Selamat. Makanya beragama ini tidak bisa hanya dengan dugaan. Karena Allah ingatkan, ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT, dugaan-dugaan itulah yang paling banyak diikuti orang. Maka Allah ingatkan kita, wa in tuti' man aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kau ikuti sebagian besar manusia, mereka sesatkan kamu dari jalan Allah. Apa sebab? Iyattabi'una illa dhanna. Sebab yang mereka ikuti tidak lain hanya perkiraan. Wa inhum illa yakhrusun. Mereka hanya menerka-nerka, hanya mengira. Wa qala ta'ala wa ma yattabi' aktsaruhum illa dhanna. Sebagian besar mereka tak mengikuti kecuali perkiraan. Inna dhanna la yughni minal haqqi syai'ah. Dugaan tidak bisa menentukan kebenaran sedikit pun. Innallaha alimun bima yaf'alun. Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Inilah ciri khas ya orang-orang yang dulu tidak menggunakan pikirannya yang mereka akui di akhirat, tapi di dunia mereka mengakui paling ini tak jadi selesai. Nampak ini saya nak mulai selesai tapi belum juga. Mereka mengakui paling pandai berpikir, tapi di akhirat mengaku tidak berpikir. Nah, inilah dasar cara mereka berpikir, yaitu mengikuti Subhanallah. Yang terakhir, saya mulai yang terakhir, mengikuti perkiraan. Yang kedua, mengikuti hawa. Yang ketiga, yang ketiga, mengingkari bukti-bukti yang nyata, keterangan-keterangan yang nyata, akibat taklid
buta, pada ulama, pada nenek moyang, pada pemimpin dan para pemuka. Terus setelah itu yang keempat lagi, hawa sudah tadi, yaitu tidak mau percaya kecuali pada yang sifatnya konkret, yang nampak aja, dan nampak pun tidak percaya juga. Ya, mengikut kecuali yang nampak. Yang kelima, yang kelima, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, yaitu percaya pada dongeng dan khurafat serta takhyul, TBC. Nah, kan yang pertama atau yang terakhir adalah tidak menggunakan indera dengan baik. Dia terlihat tapi tidak nampak. Ini lihatnya tidak nampak. Allah katakan wara'aitahum yanzuruna ilaika wa hum la yubsirun. Kalau tengok dia menelotot kamu tapi mereka tidak melihatmu. Dia mandang kita tapi terbayang kemana-mana dia. Ada. Nah. Dia mendengar tapi tidak masuk. Atau masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Nasallallahu alaihi afiyah. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, semoga Allah SWT menjauhkan kita daripada mengatakan sesuatu nanti di akhirat, la kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Walaupun ayat ini turun pada orang-orang yang tidak beriman pada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi Allah menyebutkan ini kepada kita untuk menjauhi cara mereka berpikir, sebab mereka mengaku di dunia paling berpikir, sedangkan pengikut Nabi itu sufaha menurut mereka. Kan Allah katakan wa idza qila lahum ittabi'u wa idza qila lahum aminu kama amanan nas, bila dikatakan kepada mereka berimanlah seperti berimannya para sahabat itu manusia, pengikut Nabi para sahabat, qalu anu'minu kama amana sufaha. Mana mungkin kami beriman seperti berimannya orang-orang dungu itu. Kan orang dungu katanya para sahabat tuh. Jadi kalau ada orang yang menghina dai-dai ke sunnah hari ini dengan bongak, bodoh, dungu, tidak berakal, tidak menggunakan akal sebagainya, biasa. Karena memang dulu pengikut Nabi yang tidak banyak menolak dengan pikiran dianggap orang tidak punya pikiran. Dianggap begitu. Sebab orang nak menggunakan akalnya untuk menolak yang datang dari Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka siap-siap aja dia dibilang tidak berakal, tidak pandai berlogika, pokoknya tidak pandai semuanya. Nah, semoga Allah jauhkan kita dari hal yang demikian. Ya, tapi mudah-mudahan dengan demikian kita menjadi orang-orang yang wa may yuti'illaha wa may yuti'ir rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin, yaitu yang mereka yang mengikuti para nabi dengan sebaik-baiknya. Saya kira sudah sangat jelas dan sudah terang, maka tidak ada yang perlu lagi diperterangkan. Artinya tidak ada pertanyaan lagi. Ya saya? Assalamualaikum. Baik, terima kasih dan mohon maaf. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.